أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita masih membahas tentang an-nasihah, nasihat, yang asal maknanya itu artinya ketulusan, kebersihan, dan juga menutup celah sebagaimana orang atau sebagaimana seorang penjahit memperbaiki baju yang sobek. Ketika dia sedang memperbaiki atau menjahit, itu juga bisa disebut nasahah. Maka kalau kita simpulkan, nasihat itu upaya untuk melakukan kebaikan dengan niat yang tulus karena Allah, dengan tujuan yang bersih dari segala macam tujuan pribadi. Tujuan dia hanya mencari ridhonya Allah. Tujuannya murni untuk mendapatkan ridhonya Allah dan untuk memperbaiki saudaranya. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Itu nasihat. Dan nasihat di antara cirinya adalah jika nasihat kepada orang, maka kata-katanya tidak ada yang menyakiti. Kata-katanya murni ilmu, yang dia sampaikan adalah ilmu, tidak bercampur dengan caci maki, hina menghina. Kalau sudah bercampur dengan caci maki, hina menghina, itu namanya bukan nasihat. Dan nasihat merupakan tugasnya para nabi dan para rasul. Kita yang memberi nasihat itu berarti mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada beberapa hadis yang terkait dengan nasihat. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim." Muttafaqun alaih. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu janji setia yang di dalam syariat Islam itu diberikan kepada para khalifah, para imam atau pemimpin kaum muslimin. Dan di zaman Nabi pun, sahabat Nabi ketika berperang, mereka membaiat pemimpin perang mereka. Jadi janji setia untuk bertempur sampai menemui kesyahidan. Baiatnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk iqamis salah, menegakkan salat,
menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Itu diantara butir-butir baiat. Dan baiat merupakan transaksi atau akad, bukan akad ya. Baiat itu merupakan janji setia untuk melaksanakan hal-hal yang urgen dalam agama, sesuatu yang sangat penting yang perlu untuk dipegang, dikomitmeni atau diistiqomahi, dan harus diperhatikan. Kalau amalan-amalan tertentu menjadi butir-butir baiat, itu berarti amalan tersebut sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dan di antara butir-butir baiat itu apa? Nasihat. Bahwa setiap orang muslim punya tanggung jawab memberi nasihat kepada seorang muslim yang lain. Ingat bahasanya apa? Nasihat. Jadi jangan sampai kita menyalahi perintah Allah, perintah Nabi karena salah dalam memberi nasihat. Cara nasihatnya, memberi nasihatnya salah. Jadi memberi nasihat itu bukan anjuran, tapi sudah kewajiban. Terutama ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita punya tanggung jawab untuk memberi nasihat. Orang Islam punya tanggung jawab untuk memberi nasihat kepada saudaranya. Dan coba perhatikan pentingnya nasihat. Di dalam riwayat Jarir bin Abdullah ini, nasihat itu didudukkan ya bersamaan dengan apa tadi? Nasihat, sebelum nasihat apa? Iqamus shalah wa ita'iz zakah. Jadi perintah untuk memberi nasihat itu disejajarkan dengan sholat, zakat, dan nasihat. Dan tiga perintah ini merupakan inti dari agama. Kalau sholat itu terkait muamalah kita dengan Allah, itu sholat. Terkait muamalah kita, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat itu tidak ada urusannya dengan makhluk Allah. Kalau antum tidak melaksanakan sholat, ya gak ada yang terganggu. Urusan sholat, urusan hamba dengan Allah, yang sering diungkapkan dengan hubungan manusia dengan Allah. Ita'iz zakah, hubungan manusia dengan manusia, sosial. Agama itu berdiri di atas tiang-tiang itu, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jangan asyik berhubungan dengan Allah, sholatnya luar biasa, tapi lupa ibadah-ibadah sosialnya. Ibadah sosial yang paling wajib adalah mengeluarkan zakat. Dan tidak hanya kita membantu saudara kita dengan finansial, dengan uang kita, tapi kita juga punya tanggung jawab menolong saudara kita dengan lisan, dengan memberikan nasihat. Sebagaimana orang yang jatuh pada kemiskinan itu kita perlu mengasihani karena kehidupannya lebih sempit, sebagaimana kita mengasihani orang miskin yang jatuh pada krisis finansial, maka kita harus lebih mengasihani orang yang jatuh pada krisis akidah, krisis kebaikan. Sakno dia orang miskin, kita perlu membantu dan memang harus dibantu. Dan lebih sakno lagi orang-orang yang
Bukan krisis uang, tapi krisis agama. Kasiannya kenapa? Orang seperti ini akan menderita dunia wal akhirah. Maka dengan melihat bahwa ini butuh bantuan, timbullah nasihat dari kita. Maka di situ dorongannya adalah membantu, bukan menjatuhkan. Dorongannya karena ingin melaksanakan perintah Allah, ingin menjalankan perintah Allah. Kita memberi nasihat karena Allah perintahkan saya untuk memberi nasihat. Saya memberi nasihat karena saya kasihan agar orang ini tertolong sehingga kehidupannya menjadi lebih baik, terutama nanti di alam barzakh. Kalau kita punya dorongan-dorongan seperti itu, itulah nasihat dan itu pahala yang besar. Itu salah satu butir dari butir-butir baiat, yang mana para sahabat diperintahkan untuk komitmen dengannya, yaitu sholat, zakat, dan saling memberi nasihat. Wa nusi likulli muslim, kepada setiap orang Islam. Ya, ini menguatkan apa yang sudah kita baca dari surat Al-Asr, bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling nasihat menasehati. Kalau kita hanya beriman dan beramal saleh, tidak memberi nasihat, gak peduli dengan kondisi sosial kita, wis iku dudu urusanku. Ya, dia melihat pemuda berjudi, dia melihat berbagai macam kemungkaran, narkoba sudah tersebar di sekitarnya, dudu urusanku sholat. Oh, orang seperti ini akan sengsara dia. Ya, sekalipun jidatnya ada bekas-bekas sujud, ya, sampai ngeluntek, sekalipun lisannya basah dengan zikir, ketika seseorang tidak mau memberi nasihat dan tidak peduli dengan kondisi sosialnya, maka orang seperti ini akan disiksa. Bahkan dia yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Allah ingin mengadab satu negeri, kata Allah, adablah si fulan. Kata si malaikat, ya Allah, si fulan ini abid, ahli ibadah, dia yang pertama kali diadab. Karena tidak pernah wajahnya memerah ketika agama ini diinjak-injak, ya, kasyik dengan wirid, ya. Dan itulah yang memang sengaja digambarkan sebagai sebuah agama oleh para penjajah dan orang-orang yang ingin menjajah umat Islam. Islam itu agama hanya ibadah saja, nang masjid tok, wis wirito sing akeh, diberi tempat, bahkan diberi dana, tapi jangan bicara soal sosial, jangan bicara soal yang lain. Ada yang cerdas, ada yang tertipu, ada yang memang manut-manut. Nasihat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini hadis Nabi yang wajib kita hafal, ya, dan kita amalkan. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak sempurna iman kita. Kalau kita baca hadis, langsung arahkan ke diri kita. Tidak sempurna iman saya sampai saya menyukai untuk saudara saya apa-apa yang itu menjadi apa-apa yang itu saya suka kalau diperlakukan kepada saya. Kalau saya senang diperlakukan dengan baik, maka saya harus memperlakukan orang lain dengan baik. Itu tolok ukur keimanan. Kalau antum belum punya tolok ukur seperti itu, gak peduli dengan orang, tapi dia menuntut hak-haknya dia, Nabi mengatakan la yu'min, belum sempurna Anda. Iman itu tolok ukurnya, ini mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan sholat berjamaah, tidak.
Salat berjamaah kewajiban bagi sebagian ulama dan itu tuntunan. Orang kalau meninggalkan salat berjamaah itu khawatir imannya akan rapuh. Namun saya sering ulang hal-hal seperti ini. Salat bukan menjadi tolok ukur agar kita jangan merasa mukmin kalau sudah 5 waktu di masjid. Belum, Pak. Belum apa-apa kita. Sampai akhlak sosial kita baik. Saya ulang-ulang seperti ini karena terkadang sebagian dari kita terlihat saleh dan memang saleh dalam urusan masjid, tapi kalau sudah ngomong, sudah muamalah, na'udzubillah ya, kalau bahasa kasarnya lebih Yahudi daripada orang Yahudi, penipu, terkadang kasar, terkadang menginjak saudaranya, wajahnya kayak sunnah Nabi dia, Masya Allah. Dan itu bukan sekali dua kali. Itulah yang kenapa sering kita sampaikan ya. Dan memang seperti itu, ikhwani fillah. Antum baca hadis-hadis tentang iman selalu dikaitkan selain dengan ibadah, sering kali dikaitkan dengan apa? Muamalah. Ketika Nabi berbicara tentang tetangga, dikaitkan dengan iman. Berbicara tentang lisan dikaitkan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menjaga lisannya atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan selalu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir selalu dikaitkan dengan apa? Akhlaq. Dan ini salah satu hadis yang kalau diterapkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, ini kalau diterapkan, insya Allah konflik itu akan terminimalisir. Bahkan mungkin sangat-sangat jarang terjadi konflik. Kenapa muncul konflik baik di dalam hubungan rumah tangga, kehidupan sosial kita, kehidupan bertetangga kita? Karena tidak dipraktekkan satu hadis ini. Karena kita berbuat, tolak ukurnya bukan melihat diri kita. Kita berbuat itu dengan apa? Dengan ego. Egoisme yang menguasai diri kita. Orang egois itu seperti apa? Ya seperti orang yang ingin diperlakukan dengan baik, tapi dia tidak bisa memperlakukan orang dengan baik. Kalau dia dikasari, dia marah, tapi dia ngasarin orang. Loh, ini kalau diterapkan, subhanallah, selesai, Pak. Dalam hubungan rumah tangga, ketika kita mau bertindak, ya Allah, saya tidak senang ya dibentak ya. Oh, saya kocok bentak wong. Lu itu cirinya orang beriman, kata Nabi. Jadi ketika dia mau berbuat, dia mengukur perbuatan ini kalau diperlakukan ke saya senang apa enggak. Itu ciri orang beriman. Mari masing-masing koreksi. Kita ini berbuat seperti itu apa tidak? Kalau belum, Mbak, ya berarti ada kelemahan di dalam iman kita. La yu'minu ahadukum. Sehingga orang-orang mukmin dulu itu sampai memang betul-betul mau berbuat sesuatu tuh mikir. Dia mau menggunjing, ya Allah, kalau saya digunjing saya tidak ridho, berhenti dia. Dia mau kasar kepada orang, ya Allah, kalau saya ngomong, kalau itu omongan ke saya tidak akan ridho, dia berhenti. Kata Nabi, itu orang beriman. Ini yang kemudian dikatakan bahwa orang beriman itu bukan orang yang egois. Egoisme itu sifatnya orang-orang yang lemah iman. Ya, siapapun dia, berapapun ibadah yang sudah dikerjakan, kalau egoisme masih menguasai dirinya, gak peduli dengan orang, yang penting dirinya, itu kan prinsipnya orang egois. Aku gak ribut sama wong, yang penting aku. Gak ribut itu maksudnya bukan gak mau ribut, tapi orang itu mau terzalimi, mau hatinya sakit, mau jatuh bisnis dan mau apa, saya gak peduli, yang penting anak eksis. Orang seperti ini, kata Nabi, la yu'min ya.
Bukan tidak beriman sama sekali, tapi tidak sempurna imannya. Subhanallah, ini sekali lagi kata para ulama, hadis ini menjadi tiangnya akhlak. Ya, orang itu ketika mau berbuat, dia tidak akan berbuat sesuatu yang kalau itu diperlakukan kepada dirinya, dia tidak akan ridha. Maka apa kaitannya dengan nasihat? Kaitannya apa? Kita ini kan semua ingin selamat, Pak. Saya ingin selamat, antum ingin selamat. Maka saya butuh nasihat, saya butuh diarahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kaitannya dengan nasihat? Di sini kita diingatkan sebagaimana kita ini tidak suka kalau nasihat itu disampaikan dengan kasar, dengan menghina harga diri kita, maka kita pun ketika memberi nasihat jangan menyampaikan dengan kasar, dengan cara menghina harga diri orang itu. Kalau kita ingin nasihatnya dengan baik, maka kita pun ketika memberi nasihat harus dengan baik. Jadi kata Nabi, la yu'min, belum sempurna salah seorang iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan pentingnya nasihat sampai Nabi mengatakan ad-din an-nasihah, agama ini tiangnya adalah nasihat. Artinya apa? Bahwa agama ini tegak ketika umat ini saling memberi nasihat. Ketika masyarakat sudah tidak peduli dengan ajaran-ajaran agamanya, ya agamanya akan terasing. Agama ini akan menjadi asing. Semakin sedikit nasihat yang ada di kalangan masyarakat, ketika kemungkaran itu semakin bertambah, maka agama ini akan semakin asing. Ad-din an-nasihah. Makna yang lain dari hadis ini bahwa agama ini adalah nasihat, bahwa ajaran yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang yang beragama adalah memberi nasihat. Sama seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-hajju, ya wukuf itu, ya, bahwa ibadah haji itu intinya ada wukuf di Arafah. Ya. Al-hajju Arafah. Apakah amalan haji itu hanya itu? Tidak. Kalau Nabi menyebut satu dan dikaitkan dengan amalan yang besar, itu amalan terpenting. Sama seperti hadis ini, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. 3 kali Nabi mengucapkan. Kemudian ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman, nasihat untuk siapa? Kata Nabi SAW, lillah, nasihat untuk Allah. Loh, bagaimana nasihat untuk Allah? Apakah kita memberi nasihat kepada Allah? Bukan. Sebagaimana makna asli dari nasihat itu apa? Kemurnian, kesucian, keikhlasan. Maka orang yang memberi nasihat, nasihat untuk Allah artinya kita ikhlas menerima semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankannya. Kita beriman kepada Allah karena hati yang bersih, hati yang tulus pasti akan menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya karena Allah, dia menerima apa yang datang dari Allah, itu namanya nasihat untuk Allah. Demikian pula nasihat untuk Rasulnya, artinya beriman kepada Rasulullah SAW, menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu ciri orang yang hatinya bersih, ciri orang yang ikhlas beragama.
Dia akan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali rasulih wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu disampaikan kepada pemimpin para kaum muslimin. Pemimpin para kaum muslimin, orang-orang golongan yang berhak untuk menerima dan mendapatkan nasihat. Rakyat itu punya hak, bahkan kewajiban untuk memberi nasihat. Tapi ingat, nasihat ya, bukan caci maki. Ingat, syaitan itu tidak akan ridha kita berbuat baik. Setiap kali kita mau berbuat baik selalu digoda dan ditarik dari jalur yang benar, termasuk soal nasihat, Pak. Nasihat ini kan ibadah, dapat pahala, kita berpahala, bahkan perintah Allah. Ketika kita mau memberi nasihat, syahwat kita digoyang oleh syaitan. Akhirnya nasihat itu bukan karena Allah, atau cara-caranya dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat berubah menjadi caci maki. Jadi nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan sebaik-baik seorang mujahid, orang yang syahid adalah orang yang berani menyampaikan nasihat di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Itu afdalul jihad, seutama-utama jihad. Iki pemimpin zalim luar biasa, pemimpin yang tidak mau menerima nasihat, yang seringkali mengangkat pedangnya terhadap siapa-siapa yang bermusuhan atau bertentangan, tapi dia tetap menyampaikan itu. Itu disebut dengan afdalul jihad. Tapi yang dia lakukan adalah nasihat. Itu harus kita ingat kata-katanya, nasihat. Nasihat itu yang menyampaikan ilmu. Hei, kamu keliru, kamu salah, berbuat kebijakan seperti ini tidak benar, kebijakan seperti ini salah, ini merugikan rakyat. Kebijakan yang seharusnya seperti ini, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, itu bahasa-bahasa yang memang murni apa? Ya nasihat, ilmu yang dia sampaikan, menunjukkan mana yang salah, memberikan solusi mana yang benar, dan mengingatkan dia akan kuasanya Allah terhadap dirinya, mengingatkan dia akan amanahnya, akan janji-janji yang dulu dia sampaikan, itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa'amatihim, dan nasihat itu juga diberikan kepada seluruh kaum muslimin selain pemimpin-pemimpin mereka. Maka semuanya ya harus diberi nasihat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai. Maka tugas kita ikhwani fillah memberi nasihat, dan orang yang diberi nasihat hendaknya menerima nasihat tersebut jika nasihat tersebut adalah benar, nasihat yang baik, nasihat yang benar. Ya, di antara ciri orang-orang yang tawadhu itu mendengarkan nasihat, diterima atau tidak, dia tetap mendengarkan nasihat. Ini juga menjadi tolok ukur buat diri kita masing-masing, buat saya, buat antum. Kalau ada orang ngomong, antum dengerin apa enggak? Kalau antum bukan tipe orang yang mau mendengarkan, maunya ngomong, kibir antum. Jangan-jangan sudah ada sifat kibir. Seberapa tinggi derajat kita ikhwani fillah, jangan pernah menutup telinga kita dari orang yang ingin memberikan nasihat kepada kita. Hati-hati. Siapapun yang datang ingin memberi nasihat, ya Ustadz, saya ingin ngomong, Anda ingin ngasih masukan, buka Pak. Ya, dibuka ini bukan pura-pura, ya, bukan pura-pura. Tapi memang ini kita punya kewajiban untuk mendengar, sebagaimana firman Allah dalam surat apa? Saling itu dalam surat Al-Asr ya ikhwan. Jangan lupa, watawasau bil haqq. Tawasau, saling itu ya memberi dan menerima.
Kita terkadang memberi nasihat, juga harus siap menerima nasihat. Berapapun usia kita, jangan ada umpamanya orang masih muda atau masih anak-anak karena kita sudah tua, terus ketika ya Ami saya ingin ngasih tahu ya Ami, wes ente iku sopo ya anak itu makan garam, wah sudah dukur ya, meninggikan dirinya. Itu kata Nabi SAW termasuk sifat sombong, batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hatta sekali lagi antum hatta ya akhwan, antum ahli masjid, ahli majlis ilmu maksudnya. Lalu ada orang yang tidak pernah duduk di majlis ilmu datang, ya akhi ana mau ngasih nasihat, wallahi buka, haram antum tutup. Tidak tahu nang masjid nasihati anak loh. Bisa jadi tidak tahu ke masjid, ada kebenaran pada dirinya. Yang sering ke masjid bisa jadi ada kelemahan. Ada orang diberi nasihat, betul, ini terjadi, marah dia. Ini siapa? Ternyata yang memberi nasihat ini memang bukan orang ahli masjid, tapi memang pada saat itu benar sekali. Ya akhi, ana lihat aurat antum terbuka. Baru sadar dia, ya Allah, iya, syukran ya akhi. Dinasihati oleh orang yang jarang ke masjid, tapi benar, awalnya ditolak, bahkan dihina. Loh itu siapa? Itu berat, ikhwani fillah. Maka ciri orang yang tawadhu diantaranya itu dia akan membuka telinganya untuk mendengar siapapun yang ingin berbicara kepadanya, berbicara untuk berbicara kebaikan, nasihat, dia buka. Ya kita kadang-kadang kalau posisi kita memang bukan orang yang terkenal, orang yang punya kelebihan, biasanya mudah membuka. Tapi biasanya orang kalau sudah punya kelebihan sedikit, itu mulai agak agak susah untuk menerima nasihat ya. Baik kelebihan harta, kelebihan ilmu, atau dia merasa punya kelebihan amal soleh ya. Itu hati-hati. Maka ikhwani fillah, harus kita tundukkan diri kita agar mau menerima nasihat dan juga punya semangat memberikan nasihat. Kemudian di antara ucapan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, di antaranya apa yang diucapkan oleh sahabat Abu Darda, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang membuat manusia mencintai Allah, dan hamba-hamba yang selalu memberikan nasihat di atas muka bumi. Itulah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh. Abu Darda mengatakan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang membuat orang itu cinta kepada Allah, dan dia selalu memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini seorang tabi'in yang kelasnya kelas sahabat Nabi ya, bahkan seringkali para ahli sejarah mengatakan beliaulah khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz ya, yakni karena begitu dekatnya sifat dan akhlaknya dengan khalifah yang empat ini. Orang yang kalau kita baca sejarahnya ikhwani fillah, silakan dibaca tentang Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar ya, seorang yang sangat saleh, bertakwa kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Orang yang dulunya kaya dan menjadi miskin ketika menjabat sebagai khalifah.
Kalau sekarang kan kebalik, fakir jadi politikus, waduh, mari. Ya, dulu orang kaya, jabat-jabat khalifah jadi miskin dia. Itu Umar bin Abdul Aziz yang pernah mengatakan kepada istrinya ketika istrinya mulai ya agak beratlah dengan mengikuti pola hidupnya. Ya, kok niki khalifah kok semakin kok kita ini antum ini sudah diangkat sebagai khalifah kok tambah soro hidupnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, kemudian diberi pilihan istrinya, ini jalanku, kau mau silahkan sama saya, kalau tidak saya ceraikan. Ya. Ini manusia punya hubungan dengan Allah yang sangat-sangat kuat. Tidak boleh ada siapapun yang mengganggu perjalanan dia dengan Allah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah mengatakan kepada Maimun bin Mihran, qul li fi wajhi ma akrah, ucapkan apa yang aku benci di depanku, kalian jangan ngomong sesuatu yang membuat saya senang kok, jangan. Dan Umar bin Abdul Aziz siapa? Khalifah. Tapi ucapkan, sampaikan apa yang membuat saya marah, yang membuat saya benci. Fa inna ar-rajula la yansah akhahu hatta yaqula lahu fi wajhi ma yakrah. Sesungguhnya seseorang belum dikatakan menasehati saudaranya sampai dia mengucapkan apa yang dibenci oleh saudaranya. Karena biasanya nasihat itu apa? Meluruskan kesalahan. Orang kan gak senang diluruskan, Pak. Meluruskan kebiasaan dia. Makanya ada di satu sisi ada orang-orang yang tidak bisa memberi nasihat, bisanya mencaci maki. Jangan ngikut golongan ini. Ada pula di sisi yang lain para penjilat. Jadi bukan nasihat yang disampaikan, tapi apa? Kata-kata manis, ya. Para penjilat dalam tanda kutip, ya. Kita semua sudah mafhum. Penjilat yakni orang-orang yang memang mengucapkan, melaporkan hal-hal yang baik agar dia dipuji, orang ini senang. Ya. Kalau bahasa kita sehari-hari, bahasa masyarakat apa? Penjilat asal bapak senang. Ya. Itu dua kutub manusia yang tercela. Yang satu kalau ngomong dia ingin memperbaiki tidak bisa dengan cara yang baik, kasar dia, itu jangan diikuti. Yang satunya lagi penjilat ada. Ya, dia tahu dikeliru, ini ada permasalahan, ada penyimpangan. Oh, gak apa-apa. Ya, wajar kalau Anda berbuat demikian, wajar. Ini kondisi kita, wajar. Ya. Maka seorang muslim dia memberi nasihat. Dan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya menyuruh rakyat untuk memberi nasihat, ngomong tidak enak di depanku, dan saya tidak menganggap kalian memberi nasihat sampai apa yang kalian ucapkan itu membuat saya tidak senang. Tidak ada pemimpin kayak gini, ya. Adanya ketika apa? Ketika kampanye manis semua. Ya, saya disilakan memberi nasihat. Ya mari kita memberi nasihat, khalas ini. Amblas nama ini sudah selesai. Ya. Pasal-pasal bertubi-tubi datang. Ya. Apalagi zaman sekarang, hati-hati antum, ya. Saya sampaikan hati-hati di WhatsApp. Jangan macam-macam, asik-asik mari kita diciduk, ya Allah, eman. Sebentar lagi Ramadan, ya akhi. Ya. Karena banyak pasal-pasal yang memang bisa menjerat kita, dan ini bukan guyonan loh, temenan loh, ini serius saya. Ya, jadi antum hati-hati bermain sekarang ini, ya, bermain WhatsApp, ya. Sebentar lagi Ramadan, ya akhi. Ya, kita ingin ibadah di mana? Di masjid. Ya, jangan ibadah di tempat yang lain. Jadi ikhwani fillah, jangan menjadi penjilat. Penjilat itu yang menutup kemungkaran, ya. Pokoknya dia ingin sampaikan tujuannya agar dia dapat tempat dan lain sebagainya. Juga jangan menjadi orang yang tidak bisa memberi nasihat dengan baik. Kemudian seorang bijak mengatakan, orang bijak mengatakan, temanmu yang sesungguhnya, temanmu yang mencintaimu itu adalah teman yang selalu memberi nasihat kepadamu.
ciri-ciri orang yang cinta kepadamu, ciri teman sejati. Dan teman yang tidak baik adalah teman yang berjalan denganmu sesuai dengan hawa nafsumu. Yakni apa? Apa yang kita inginkan sekalipun itu mungkar, dia diam, gak peduli dia. Kita mau terjerumus dalam kemungkaran, kita salah jalan, gak ada jalan, dia gak peduli. Itu bukan teman namanya. Maka bersyukur ikhwani fillah kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih memberi nasihat. Itu bukti bahwa memang dia masih sayang. Ya akhi, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu ya. Orang dapat teman seperti itu harus dipegang, Pak. Jangan dapat teman yang yaitu model tadi, tidak pernah memberi nasihat, justru sukanya menjilat ya. Apalagi bagi orang-orang yang sedang punya kedudukan, penjilat itu pasti banyak, Pak. Antum punya kedudukan, punya fulus, punya ini, oh sekitarnya, waduh, itu macam-macam. Yang jujur siapa? Yang berani mengatakan, ya akhi, jangan itu lakukan ini. Ya akhi, ini tidak benar. Ini sudah menyimpang. Ada orang seperti itu dipegang, Pak. Ini sahib sungguhan ini. Ya. Itu kata-kata orang bijak. Kemudian terakhir Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu. Kata beliau rahimahullah, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya sirran, secara rahasia, maka dia sungguh telah memberi nasihat. Kemudian wa man wa'adahu alaniyah, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya alaniyah, di depan orang banyak, faqad fadhahahu wa syanahu, itu dia bukan memberi nasihat tapi sedang memperburuk atau menjatuhkan harga diri orang tersebut. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan, nasihat itu adalah sesuatu yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi itu empat mata ya, karena buat apa kita mau memberi nasihat di depan orang kalau tujuan kita memperbaiki orang itu? Logika itu akan menolak. Tidak mungkin orang yang ingin memperbaiki orang lain dengan tulus, dengan ikhlas, lalu dia umbar auratnya di depan orang. Itu namanya fadhahahu. Orang ini sedang membuka aibnya, menjatuhkan harga dirinya ya. Dan Nabi SAW terkadang memberikan nasihat itu di depan ya, di depan umum, di depan sahabat-sahabat yang lain, tapi beliau tidak menyebutkan nama. Kenapa beliau menyampaikan di depan publik, di depan masyarakat? Karena memang beliau menganggap ini kemungkaran bisa diulang oleh yang lain, maka perlu disampaikan. Sama seperti ketika ada beberapa sahabat Nabi SAW yang datang bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, kalau Nabi beribadah seperti itu wajar, beliau sudah dapat ampunan. Lah kita belum dapat ampunan. Maka yang satu berazam, bertekad untuk sholat malam sepanjang malam, tidak tidur. Yang satu bertekad untuk puasa, tidak pernah berbuka, setiap hari puasa. Yang satu bertekad untuk apa? Tidak menikah. Ini kan kalau dilihat sekilas, hebat orang-orang ini. Ternyata ketika sampai di telinga Rasulullah SAW, beliau pun menegur, beliau memanggil yang pertama kali. Beliau memanggil dan di cross check dulu, itu akhlaknya Nabi, caranya Nabi. Ketika ada berita tidak langsung dipercaya. Ketika ada berita, Nabi memanggil orang-orang yang bersangkutan, betulkah kalian mengucapkan ini dan itu? Kalian yang berazam, bertekad untuk ini dan itu? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu lakukan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ya, seringkali kalau beliau menyampaikan di depan masyarakat, beliau itu menggunakan bahasa mabalu aqwamin.
ada apa dengan suatu kaum yang melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu. Nabi tidak menunjuk. Itu cara kalau kita ingin memberikan nasihat, kita menganggap ada satu hal yang penting disampaikan. Ini sudah dilakukan oleh pelanggaran ini dilakukan oleh beberapa orang. Kita khawatir akan dilakukan oleh masyarakat yang lain, maka sampaikan. Tapi tanpa mengatakan, fulan telah melakukan, jangan. Tapi sampaikan bahwa di antara kita ada yang sudah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Intinya ikhwani fillah adalah mari kita jaga keikhlasan ya, ketika kita memberi nasihat, dan kita jaga juga kata-kata dalam memberikan nasihat, dan jadilah orang yang siap menerima nasihat dan mau menerima nasihat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.